Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, kita mensyukuri Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Termasuk kita masih diberikan hari ini umur. Di mana dengan umur ini masih ada, jangan sampai disia-siakan. Karena ini bonus yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Di mana mungkin sudah banyak saudara-saudara kita dari kaum muslimin atau bahkan manusia yang sudah meninggal dan wafat pada hari ini atau sebelumnya. Dan satu hari ini satu hari yang luar biasa. Karena saat ini Anda bisa melipat gandakan pahala Anda di masa lalu. Dengan mengerjakan kewajiban dan sunnah-sunnah pada hari ini. Serta semua perbuatan baik yang dipandang agama baik. Dan juga kalau Anda memiliki kesalahan di masa lalu, Anda punya kesempatan untuk taubat nasuha atau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dosa-dosa Anda yang nanti akan melilit Anda di akhirat dan membuat Anda terjerat masuk ke dalam neraka bisa dimaafkan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, renungi di awal pembukaan kita perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kalau engkau tiba di pagi hari jangan tunggu sore hari. Karena tidak ada jaminan kita masih bisa hidup. Dan kalau engkau tiba di sore hari, jangan tunggu pagi hari, karena juga sama tidak ada jaminan kita masih bisa hidup sampai esok hari. Oleh karena itu hari ini adalah hari emas kita, maksimalkan agar kita bisa ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan bahas teman-teman sekalian tentang keutamaan bulan Muharram. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya, memang ada apa dengan bulan Muharram? Kenapa dikhususkan tema membahas bulan Muharram? Nah ini pentingnya kita membahas teman-teman sekalian. Satu bulan ini adalah bulan yang luar biasa dan kita pada hari ini masuk di hari pertamanya. Dan selama sebulan ini Anda punya peluang sangat besar untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dan kita akan mulai teman-teman sekalian dengan membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 36, surah nomor 9. Jadi ini awal pembukaannya. Anda bisa buka di aplikasi Al-Quran Anda di handphone. At-Taubah surah nomor 9 ayat 36. Saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Kemudian Allah bilang, fala tadlimu fihinna anfusakum. Sampai sini saksi bahasan walaupun ayat masih berlanjut ya. Jadi kalau yang buka aplikasi Al-Quran saya memenggal sampai pertengahan ayat karena ini saksi bahasan kita. Karena kalau kita mau bahas sampai akhir cukup panjang bahasanya dan tentu waktu tidak akan cukup. Terjemahan kurang lebih sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah artinya bagi orang-orang beriman yang harus dijadikan sebagai pegangan dalam hidup mereka ada 12 bulan dalam satu tahun. Dan 12 bulan ini adalah bulan-bulan hijriyah. Bulan-bulan hijriyah. Ya. Mulai dari bulan Muharram yang hari ini kita ada, kemudian bulan Safar yang kedua, Rabiul Awal yang ketiga, Rabiul Tsani yang keempat, Jumadil Ula yang kelima, Jumadil Tsani yang keenam, Rajab bulan yang ketujuh, Sya'ban bulan ke-8, Ramadan bulan ke-9, Syawal bulan ke-10, Dzulqa'dah bulan ke-11 dan Dzulhijjah bulan ke-12. Dan seharusnya dari ayat ini setiap muslim dan muslimah peduli dengan bulan-bulan hijriyah. Nah, makanya kami sampai menerbitkan kalender seperti ini dan di situ kami coba ya. Dan insya Allah mudah-mudahan saudara-saudara kita muslimin juga sudah banyak melakukan. Saya tidak tahu semuanya tapi ini salah satu juhud dan upaya kami bagaimana kami mengingatkan muslimin tentang tanggal-tanggal hijriyah dan bulan-bulan hijriyah. Berikut juga amalan-amalan sunnah yang dianjurkan dikerjakan pada bulan tersebut. Misalnya ada puasa sunnah, misalnya kami lingkarin dan membedakan warnanya, maka itu lebih mempermudah. Oh ternyata puasa Senin Kamis kami warnain berbeda. Kemudian puasa Ayyamul Bid juga begitu. Dan kalau ada puasa-puasa sunnah yang lainnya seperti puasa ya, 9 Zulhijjah yang bulan lalu ya tepatnya. Kita berpuasa di hari Arafah yang sedang tidak haji dan sudah kita jelaskan juga tentang keutamaan bulan Zulhijjah pada bulan yang lalu. Alhamdulillah semoga Allah ikhlaskan niat. Kemudian juga akan ada puasa pada bulan ini misalnya Tasu'a dan Asyura 9 dan 10 Muharram. Itu juga akan kita singgung insya Allah sebentar. Jadi ini semua ada peringatan-peringatan. Maka saya sarankan teman-teman beli kalender
Ya, bukan cuma sekedar tanggal Masehi, karena memang tanggal Masehi digunakan oleh negara kita. Kita juga menerapkan itu karena kita butuh. Sekarang tanggal berapa Agustus, misalnya kita butuh. Ada 17 Agustus hari kemerdekaan kita, mungkin kita butuh tahu. Atau tanggal-tanggal merah yang diliburkan oleh pemerintah kita. Atau misalnya kita ingin janjian dengan orang tanggal berapa, partner bisnis, keluarga, dan seterusnya. Atau tanggal safar, kita butuh tanggal-tanggal Masehi, karena itu memang yang digunakan di negara kita. Tapi kita juga jangan lupa tanggal-tanggal Hijriyah, karena ini sebenarnya bulan-bulan Hijriyah, bulan yang Allah tentukan yang harusnya jadi pegangan setiap Muslim. Kami waktu masih di Saudi, ya, subhanallah saya dan teman-teman itu sudah jadi umum di kalangan kami dulu mahasiswa. Kami tidak tahu tanggal berapa sekarang Masehi. Ya, apalagi di waktu kami masih di Madinah, belum ada handphone seperti sekarang ya, di tahun 90-an, di era 90-an. Kalau tidak salah, handphone itu pada saat kami balik di tahun 98, 99 itu, baru ada handphone yang dulu, yang keluaran awal. Tapi di awal-awal kami masih pakai sering telepon koin kadang-kadang ya, kalau mau telepon ke keluarga. Intinya, pada saat itu kami pakai tanggal Hijriyah. Jadi kami hafal benar sekarang tanggal berapa Muharram, tanggal berapa Safar. Karena itu yang terjadi, itu yang digunakan oleh pemerintah Saudi dan juga digunakan di kampus kami. Tapi ini terlepas daripada itu, kami berharap cuma sederhana, bagaimana teman-teman kita muslimin coba berlomba-lomba menerbitkan kalender, bagipun yang menerbitkan itu ya. Jangan lupa selalu sisipkan di situ tanggal Hijriyah, bulan Hijriyah. Dan sisipkan juga peringatan untuk kaum muslimin agar mereka, oh kalau hari Senin Kamis itu dilingkarin. Ada di bawah ditulis keutamaan tentang puasa Senin Kamis. Kalau Ayyamul Bid juga dibedain warnanya, kemudian ditulis. Seperti itulah kurang lebih. Anda bisa buat kalender meja seperti ini, Anda bisa buat kalender yang dipasang di dinding. Anda bisa jadikan sebagai sebuah program yang menarik untuk Anda bagi-bagikan kepada orang-orang agar mereka juga punya peringatan yang berhubungan dengan masalah itu. Allah mengatakan, saya kembali ke terjemahan tadi At-Taubah ayat 36, sungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Sudah kami sebutkan tadi nama-nama 12 bulan tersebut. Allah mengatakan dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Maksudnya Allah sudah tentukan dari pertama diciptakan langit dan bumi 12 bulan ini. Dan di antaranya ada 4 bulan yang hurum atau dimuliakan. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka jangan pernah kalian menzalimi diri kalian, terutama di 4 bulan tersebut. Nah, kita akan garis bawahi teman-teman dari surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 36 ini, dipotongan. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan, maka jangan kalian zalimi diri kalian di 4 bulan itu. Maksudnya jangan sampai melakukan kemaksiatan. Tentu Allah maafkan orang yang melakukan, tapi ini seorang muslim dan muslimah lebih berhati-hati. Keempat bulan ini maksudnya ini disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW dalam hadis sahih. Ya, sesungguhnya 4 bulan itu adalah tiga bulan yang berturut-turut, bulan Rajab yang dikenal oleh suku Mudar, ada suku Arab dulu ya, yang berada di antara Jumadi dan bulan Sya'ban. Ya, itu bulan Rajab, bulan ke-7 ya, dari bulan Hijrah tadi sudah kami sebutkan. Dan ada 3 bulan kata Nabi SAW berturut-turut. Bulan Dzulqa'dah, bulan 11, bulan Dzulhijjah, bulan 12, dan bulan Muharram. Ya, jadi bulan Muharram ini termasuk dari 4 bulan yang dimuliakan. Kata Imam Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau, tafsir yang masyhur ya, beliau mengatakan bahwasanya Allah memuliakan 4 bulan ini menandakan siapapun yang berbuat amal soleh di 4 bulan itu maka akan dilipat gandakan pahalanya, dan siapapun yang berbuat dosa maka juga bisa dilipat gandakan dosanya ya. Karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini alasan utama kenapa kita membahas tentang masalah bulan Muharram. Karena dia salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan dan Allah melarang kita berbuat dosa atau melakukan kezaliman pada bulan ini. Kemudian teman-teman sekalian perlu juga digarisbawahi bahwasanya bulan Muharram ini, nama Muharram ini terjadi setelah Nabi SAW ya, diutus. Sebelumnya 11 bulan yang lain, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jumadil Ula, Jumadil Thani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Hijrah, ini 11 bulan semuanya memang sudah dikenal oleh orang-orang jahiliyah. Kecuali bulan Muharram. Mereka dulu menamakan dengan Syawal al-Awwal. Safar al-Awwal. Bulan Safar yang pertama. Kemudian baru bulan kedua mereka katakan Safar gitu ya.
Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengganti nama Safar al-Awwal ke bulan Muharram, artinya dimuliakan. Dan bulan ini teman-teman sekalian, ya, bulan yang sangat luar biasa, ya, karena disandarkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala atau dikenal dengan Syahrullah. Ya, itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sementara bulan-bulan lain tidak ada dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena mulianya bulan ini. Karena mulianya bulan ini, ya. Dan Az-Zuhri mengatakan kana al-muslimuna yu'azzimuna al-ashhurul hurum. Perlu diketahui bahwasanya para sahabat Nabi, kaum muslimin yang pertama, yaitu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, menghormati bulan-bulan yang dimuliakan ini. Sebagaimana dinukil oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya di nomor 17.301. Dan perlu juga Anda ketahui teman-teman sekalian, 4 bulan ini juga sebenarnya dimuliakan oleh orang-orang Quraisy, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Di bulan ini mereka tidak berperang. Mereka betul-betul memuliakan bulan ini, gitu kan? Nah, mereka pada zaman sebelum Nabi SAW diutus, orang-orang Quraisy ini atau orang-orang Arab hidup dari peperangan. Hidup dari peperangan. Jadi mereka saling serang satu sama yang lain lalu berebut gembalaan dan seterusnya. Itu zaman jahiliyah tentunya. Tidak kita hubungkan dengan orang-orang Arab sekarang yang masuk Islam dan sudah beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW karena mereka sudah tentu mengikuti syariat Allah SWT sebagaimana semua yang ikuti syariat Allah SWT dari orang Melayu, dari orang hitam, dari Afrika, orang bule akan sama ada standarisasi syariat Allah SWT, baik itu mengejar tingkat tertinggi dari akhlak yang mulia, ya, kemudian menjaga hubungan yang baik dengan Allah, juga menjaga hubungan baik dengan manusia. Tapi di masa jahiliyah mereka begitu, mereka hidup dari peperangan. Maka orang-orang Mekah dulu membentuk satu tim, ya, namanya Ahlun Nasi. Yang Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. Nasi itu, ya, adalah tambahan di atas kekufuran mereka. Apa itu nasi? Mereka memuliakan bulan wilayah haram dan mereka memuliakan bulan-bulan dimuliakan ini. Tapi karena mereka hidup dari peperangan, maka di 4 bulan ini susah bagi mereka. Kelamaan kalau mereka tidak berperang. Maka mereka membentuk satu tim, dikenal dengan Ahlun Nasi. Mereka ini khusus punya wewenang untuk mengubah-ubah nama. Misalnya, pas tiba bulan Rajab, mereka tidak boleh berperang. Maka mereka mengatakan, udah, khusus orang ini bisa mengatakan, ini bukan Rajab sekarang. Kita Sya'ban sekarang. Rajab nanti bulan depan aja. Dia ubah-ubah gitu. Atau dia mengganti-ganti nama. Jadi kacau susunan bulan-bulan Hijriyah ini. Kacau sekali pada saat itu. Ya. Misal bulan ini mereka mau perang. Pas bulan Zulqa'dah misalnya. Zulqa'dah bulan Muharram. Mereka ganti. Mereka balik. Zulqa'dah dimajukan di bulan Syawal. Syawal diundurkan. Jadi dikacaukan seperti itu. Sehingga mereka sudah tidak lagi urutan yang sebenarnya. Urutan yang sebenarnya. Kemudian Nabi SAW kembali menata bulan-bulan tersebut. Hadis yang masyhur dalam masalah hadis Bukhari dan Muslim. Dinukil dari Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, ini pas di haji wada, ya. Haji perpisahan Nabi SAW dengan umatnya. Karena itu haji pertama dan haji terakhir Nabi SAW. Beliau mengatakan, Az-zamanu kadistadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal ard. Ya. Yawma khalaqallahu samawati wal ard. Sesungguhnya zaman sudah mulai berputar sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi mulai sekarang Nabi SAW tata lagi pada saat itu. Mana Muharram, mana Safar, mana Rabiul Awal dan urutan yang benar. Sudah kembali lagi. Setelah dikacaukan oleh orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah mereka. As-sanatu 12 syahran. Ketahuilah 1 tahun itu hitungannya 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Ya. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Thalathatun, ya, mutawaliyatun dzul ka'dati wa dzul hijjati wal muharram. 3 bulan yang berentetan berurutan satu sama yang lain, dzul ka'dah, dzul hijjah dan bulan muharram. Bulan 11, bulan 12 dan bulan 1. Ya. Wa rajabun mudara alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Dan bulan Rajab yang dikenal oleh suku Mudar yang terhimpit antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban. Itu bulan ke-7 ya. Bulan Jumada di bulan yang ke-6 dan bulan Sya'ban bulan yang ke-8.
Maka di sini Nabi SAW dalam hadis sahih ini mengembalikan urutan-urutan yang sudah dikacaukan oleh ahlun nasi tadi. Dan menghapus semua tradisi jahiliyah itu. Kemudian teman-teman sekalian, bulan ini, bulan Muharram ini, bulan dikenal dengan bulan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Perhatikan Nabi SAW mengatakan bulan Allah. Dan Nabi SAW tidak pernah menyebutkan ini pada bulan-bulan lain. Tidak pernah Nabi SAW mengatakan Safar bulannya Allah. Ramadan pun tidak dikatakan bulannya Allah. Bulan ibadah iya. Bulan buat umat Islam iya. Tapi satu-satunya bulan yang dinisbatkan kepada Allah SWT adalah bulan Muharram. Ya. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa Muharram adalah bulan yang paling mulia untuk melaksanakan puasa. Tentu di sini puasa sunnah ya. Sebutkan dalam syarah Sahih Muslim jadi 8 halaman 55. Artinya kalau Anda mau cari puasa yang paling afdal sunnah kayak Senin Kamis, kayak Ayyamul Bid 3 hari setiap bulannya ya. Atau nanti ada puasa Tasu'a dan Asyura akan kita singgung 9 dan 10 Muharram. Ini adalah puasa yang paling afdal. Atau Anda ingin puasa tatawwu namanya, tambahan. Misal Anda pulang habis sholat subuh pulang ke rumah hari Selasa misal. Kemudian Anda merasa sehat, Anda ingin dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berpuasa. Maka pada saat itu Anda mengatakan saya ingin puasa. Selama tidak ada yang membatalkan puasa tadi ya, selepas subuh. Anda belum makan, belum minum, belum berhubungan biologis sama istri misalnya. Maka Anda boleh puasa sebagaimana dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya Nabi SAW pernah pulang ke rumah beliau, walaupun tidak disebutkan harinya. Ya, tapi yang jelas ini bukan Senin dan Kamis, karena haluan Senin dan Kamis Nabi SAW sudah tidak bertanya lagi tentang makanan. Beliau bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, apakah kalian punya makanan? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Artinya hari ini tidak ada makanan di rumah. Kata Nabi SAW, kalau begitu hari ini aku puasa. Dan ini puasa sifatnya tatawwu, tambahan. Ya, dan ini bisa Anda lakukan di bulan Muharram, memperbanyak puasa di bulan Muharram. As-Suyuti berkata, rahimahullah, ya, dalam syarah Suyuti ala Sahih Muslim ya. Jadi beliau juga pernah mensyarah Sahih Muslim. Di jilid 3 halaman 252, beliau mengatakan sementara bulan yang dinamakan Syahrullah, dinamakan bulan Allah, sementara bulan lain tidak mendapat gelar itu karena nama ini, bulan Muharram, nama Islami. Berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Nama-nama bulan lain sudah dikenal di masa jahiliyah. Tadi saya sebutkan Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, mereka sudah kenalin. Muharram tidak. Orang-orang jahiliyah dulu menyebutkan bulan Muharram ini dengan Safar al-Awwal. Yani Safar sebenarnya bulan kedua ya, dan mereka mengatakan Safar yang pertama. Kemudian ketika Islam datang, Allah mengganti namanya dengan bulan Al-Muharram, artinya termuliakan. Dan nama ini ya, sehingga nama bulan ini Allah sandarkan kepada dirinya itu dikenal dengan Syahrullah. Juga nama bulan ini diberikan juga julukan ya, dengan Syahrullahil Asam. Artinya bulan Allah yang sunyi. Makna sunyi di sini artinya muliakan. Sunyi dari dosa, ya, sunyi dari pelanggaran di bulan Muharram itu. Ya, ini jadi bulan-bulan yang kita muliakan. Ya. Kemudian di bulan Muharram ini ada hari yang lebih dispesialiskan lagi, lebih dikhususkan lagi. Ya, lebih diistimewakan, maaf, ini lebih tepat bahasanya, lebih diistimewakan. Yaitu dikenal dengan 10 Muharram atau hari Ashura. Ini hari yang paling dimuliakan oleh manusia umumnya yang beriman kepada Allah. Orang-orang Yahudi memuliakan hari ini. Ya, mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram. Walaupun pendapat yang paling sahih di antara ulama-ulama kita di zaman sekarang mengatakan Yahudi sudah tidak puasa lagi hari ini. Itu di zaman Nabi SAW. Ya. Nah, sekarang ini mereka sudah tidak puasa lagi dengan hari 10 Muharram ini. Yang jelas dalam riwayat Ibnu Abbas diceritakan, beliau pernah menyampaikan, "Lamma qadimal Madinata wajadahum yasumuna yauman." Ketika Nabi SAW tiba di Madinah, Nabi SAW mendapatkan Yahudi sedang berpuasa satu hari.
yakni Ashura. Tepatnya mereka puasa tanggal 10 Muharram. Faqalu hadha yaumun azim. Dan orang-orang Yahudi pada saat ditanya kenapa kalian puasa, mereka bilang ini adalah hari yang agung. Wa huwa yaumun najjallahu fihi Musa. Hari ini Allah 10 Muharram inilah Allah selamatkan Nabi Musa ya, dari Fir'aun tentunya. Wa agraka ala Fir'aun, dan menenggelamkan Fir'aun dan ya, keluarganya atau sekutu-sekutunya gitu. Fasama Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa merutinkan puasa di tanggal 10 Muharram sebagai tanda syukur kepada Allah. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, ana awla bi Musa minhum. Ya. Karena Nabi SAW, kami kaum muslimin lebih layak menghormati Musa daripada kalian. Karena Yahudi kan puasa karena menghormati Nabi Musa. Maka kata Nabi SAW, kami lebih berhak menghormati Musa daripada kalian. Fasamahu wa amara bisiyami. Maka Nabi SAW berpuasa dan memerintahkan agar muslimin berpuasa. Nah, hadis ini hadis riwayat Bukhari. Ya. Jadi ini mengerucut ya dari bulannya dulu. Urutan dia adalah salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan. Kemudian keutamaan bulan Muharram itu sendiri. Ya, bagaimana dia dinisbatkan kepada Allah Syahrullah. Ya, selain dia masuk dari salah satu dari bulan yang dimuliakan tadi 4. Juga ada hari yang terkhususkan. Yaitu 10 Muharram ini. Ya. Hasan Basri berkata tentang masalah bulan Muharram ini juga, Inna Allah iftataha as-sana bi syahri haram wa khatamaha bi syahri haram. Falaysa syahru fi as-sanati ba'da syahri Ramadan a'zamu inda Allah min al-Muharram. Wa kana yusamma syahrullahi al-asam min syiddati tahrimihi. Artinya, sesungguhnya Allah telah membuka awal tahun dengan bulan Muharram dan menutup juga akhir tahun dengan bulan Muharram. Artinya, awal bulan dari 12 bulan Hijriah itu bulan Muharram. Ditutup juga selesai Zulhijjah dengan awal pembukaan bulan Muharram. Ya. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih afdal daripada bulan ya, Muharram ini. Dan dulu bulan ini dikenal dengan Syahrullahil Asam, atau bulan Allah yang sunyi, sunyi dari kemaksiatan, karena sangat mulianya bulan ini. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi teman-teman sekalian berhubungan dengan masalah ini, yaitu pentingnya orang melakukan puasa sunnah di bulan Muharram ini. Tapi yang dia fokus terutama, ya, walaupun dia memperbanyak secara umum ya, boleh dia puasa apa saja sebagaimana saya jelaskan tadi, Senin Kamis jangan luput, kemudian Ayyamul Bidnya, dia berusaha maksimal yang dia bisa lakukan. Tentu ini sunnah, bukan paksaan. Anda kalau tidak kerjakan juga tidak berdosa, tapi kesempatan Anda mengerjakan kalau Anda bisa. Sebagaimana hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullah Muharram. Ketahuilah puasa yang paling afdal, maksudnya paling Allah cintai, paling besar pahalanya ya, di sisi Allah adalah puasa setelah Ramadan, adalah puasa di bulan Muharram. Hadis ini riwayat Muslim. Juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra siyamu yawma fadlatu ala ghairihi illa hadzal yawm, yawm Ashura, wa hadha asy-syahr yakni syahr Ramadan." Aku tidak pernah, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih satu hari untuk puasa yang lebih beliau unggulkan. Beliau selalu memperhatikan dengan sangat jeli ya, pada selain bulan Ashura atau tanggal 10 Muharram dan puasa Ramadan. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Jadi Nabi SAW betul-betul tidak mau kehilangan ini. Kalau Anda bertanya, lalu apa keutamanya Ustaz puasa hari Ashura itu? Dengarkan hadisnya. Ya. Hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Jadi ini jangan luput ya, hari ini kita tanggal 1 Muharram ya. Dan insya Allah 9 hari dari sekarang ya, 8 hari dari sekarang kurang lebih, karena 9 dan 10 kita dianjurkan puasa ya. Kita mulai dulu tanggal 10-nya karena ini puncaknya puasa sebenarnya, yang sangat ditekankan ini. Hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana yaum Asyura ta'udduhu al-yahud 'idan." Orang Yahudi menilai hari Asyura itu adalah hari raya mereka. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Fasumuhu antum." Maka Nabi SAW bersabda kepada kami, maksudnya kaum muslimin dari sahabat, puasalah kalian pada hari itu. Hadis ini riwayat Bukhari. Juga hadis Abu Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi yang pertama tadi ya, punya perintah dari Nabi SAW untuk puasa hari Asyura itu, tanggal 10 Muharram.
Kemudian hadis tadi itu sudah kita sebutkan diriwayatkan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Hadis Abu Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu, hadis yang lain, beliau mengatakan su'ila an shaum yaum Asyura faqala kaffaratun sanah. Bahwasanya telah ditanyakan kepada Nabi SAW, apa sih keutamanya puasa satu hari Asyura itu 10 Muharram, maka beliau mengatakan bisa membersihkan dosa-dosa setahun yang lalu. 365 hari dosa kita dimaafkan yang lalu. Hadis ini riwayat Muslim dan juga Ahmad. Juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menukil kepada kita. Beliau mengatakan, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wal yahudu tasumu Asyura. Nabi SAW waktu tiba di Madinah, beliau menemukan orang-orang Yahudi sedang puasa hari Asyura. Faqalu, hadha yawmun dhahara fihi Musa ala Fir'aun. Dan orang-orang Yahudi pada saat ditanya, kenapa kalian puasa? Mereka mengatakan, karena hari ini Allah memberikan kemenangan Musa dari Fir'aun. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda li ashabihi, kepada para sahabatnya ridwanullah alaihim, antum haqqu bi Musa minhum fasumu. Kalian lebih berhak untuk menghormati Musa daripada mereka orang Yahudi, maka berpuasalah kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi puasa ini teman-teman, walaupun sunnah hukumnya, tetapi penekanannya luar biasa. Penekanannya luar biasa, apalagi keutamaannya bisa mendapatkan pembersihan dosa setahun yang lalu atau 365 hari. Ya. Dan perlu Anda ketahui puasa Asyura ini di awal-awal Islam, hukumnya wajib. Di awal-awal Islam, sebelum ada Ramadan. Karena Ramadan disyariatkan kapan? Tahun 2 Hijriah. Sebelum Perang Badar. Jadi fase Mekah belum ada puasa Ramadan. Ya. Tapi ada puasa Asyura ini. Disebutkan dari riwayat Rubayyi' binti Muawwidh radhiyallahu anha, beliau mengatakan, arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadatu Asyura ila Qural Ansar. Bahwasanya Nabi SAW suatu hari pernah mengutus seseorang mendatangi perkampungan orang-orang Ansar di Madinah untuk menyampaikan pesan. Man asbaha muftiran falyutim baqiyata yaumihi wa man asbaha shaiman falyasum. Barang siapa yang di pagi hari ini sudah makan, maka hendaklah dia tetap puasa sampai maghrib. Itu hari Asyura ya. Dan barang siapa yang sudah puasa, maka lanjutkan puasanya. Qalat, maka Rubayyi' berkata radhiyallahu anha, fakunna nasumu ba'd wa nasumu wa nusawwimu ya, sibyanana. Dan kami akhirnya menjaga semenjak peringatan Nabi SAW itu untuk puasa hari Asyura, dan kami juga mengajak anak-anak kami untuk puasa. Sibyan ini anak-anak yang belum balik ya, diajak juga puasa hari Asyura. Wa naj'al lahumul lu'ba minal ahin ya. Dan kami jadikan mainan buat mereka dari potongan-potongan kain ya. Fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'am a'tainahu dzaka hatta yakuna indal iftar. Dan kalau salah seorang antara mereka menangis, anak kecil kami biarkan mereka atau kami berikan mainan tersebut supaya dia tersibukkan sampai, begitulah terus sampai menjelang azan maghrib. Jadi mereka tidak buka puasakan anaknya ya. Mereka coba berusaha mengajak. Nah, hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Dan ini teman-teman sekalian poin penting, karena saya sudah berapa kali mengingatkan ya, teman-teman sekalian, ini bukan menggurui tapi cuma mengingatkan saja. Coba ubah tradisi kita teman-teman yang selalu mengatakan ada puasa setengah hari. Nggak apa-apa nak puasa setengah hari. Dari mana puasa setengah hari? Dari mana syariatnya? Belum pernah dinukil, tidak dari Nabi SAW dan juga dari para sahabat, mereka mengajarkan anak-anak kecil untuk puasa setengah hari. Bahkan riwayat Rubayyi' ya, radhiyallahu anha ini, sahabat Nabi yang mulia ini, beliau mengatakan kami bahkan mengajak anak-anak kami puasa Asyura, itu puasa sunnah loh ya. Kemudian kami membuatkan mereka mainan. Kami membuatkan mereka mainan supaya mereka kalau nangis minta makan, kami berikan sibukkan dengan mainan tersebut sampai menjelang maghrib. Artinya anak-anaknya diusahakan agar puasa sampai menjelang maghrib. Setelah datangnya Ramadan tahun 2 Hijriah, maka hukumnya berubah menjadi sunnah. Ya, tadi itu sampai anak-anak pun diminta supaya berpuasa sampai azan, karena memang di awal Islam hukumnya wajib ya. Setelah datang Ramadan, maka puasa Asyura menjadi sunnah. Sebagaimana Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, "Kana yaum Asyura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah." Hari Asyura ini termasuk hari yang dipuasai oleh orang-orang Quraisy di masa jahiliyah. Falamma qadima al-Madinah tasamahu wa amara bisiyami. Waktu Nabi SAW masuk ke Madinah, maka beliau melaksanakan puasa Asyura dan memerintahkan sahabat untuk berpuasa. Falamma farada Ramadan taraka yaum Asyura
wa man syaa shamahu wa man syaa tarakah. Pada saat Ramadan disyariatkan, maka Nabi SAW tidak lagi mewajibkan dan beliau memberikan kelowongan, siapa yang mau berpuasa silakan Asyura dan siapa yang tidak mau berpuasa juga silakan. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Artinya teman-teman sekalian, di awal Islam dia wajib, tapi kemudian menjadi sunnah setelah Ramadan datang. Ya. Jadi kita bisa bayangkan tadinya ini puasa sunnah, ini wajib. Beda dengan Senin Kamis, beda dengan Ayyamul Bid yang tidak pernah wajib dia sebelumnya. Puasa hari Arafah tidak ada kewajiban. Tapi puasa hari Asyura awalnya wajib. Nanti setelah datang Ramadan, selama sebulan baru puasa Asyura yang sehari ini menjadi sunnah. Artinya sangat luar biasa kedudukannya. Hanya saja teman-teman sekalian, kita sangat dianjurkan oleh Nabi SAW, selain menjaga puasa Asyura, mengikutkan Asyura dari kata-kata Asyara yang berarti 10 ya. Kita dianjurkan juga menambah dengan puasa Tasu'a atau puasa tanggal 9-nya. Beranjak daripada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan hina shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura wa amara bisiyami, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa Asyura dan memerintahkan sahabat untuk melaksanakannya, qalu ya Rasulullah innahu yaumun ta'dhumuhu al-yahud wan nasara. Wahai utusan Allah, hari ini yang kita sedang Anda suruh puasa ini, hari yang diagung-agungkan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Sementara mereka tidak sejalan dengan kita. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW bersabda, dan pada saat itu pas hari Asyura. Orang-orang lagi puasa, Nabi juga lagi puasa SAW. Ya. Maka beliau mengatakan, فَإِذَا كَانَ الْعَامَ الْمُقْبِلِ إِنْشَاءَ سُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعِ. Kalau begitu nanti kalau kita masih hidup tahun depan, ya, kita akan ikutkan puasa ini 10 ini dengan puasa 9 dengan izin Allah. Qala falam ya'til amul muqbil hatta tufi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja pada saat sebelum tiba Muharram tahun depan, wafatlah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada sebagian orang yang mengatakan puasa juga tanggal 11-nya. Ya. Ini perlu diluruskan dulu, ya, perlu dijelaskan supaya lebih jelas ke depannya, ya. Sebagian ulama berpendapat dianjurkan puasa tanggal 11 Muharram setelah puasa Asyura. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ahmad dan Al-Bazzar. Ini dasarnya dulu, ya. Kenapa mereka mengatakan ada puasa tanggal 11 juga? Kan kalau 9-10 sudah jelas dalilnya tadi. Hadis-hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau ini puasa tanggal 11-nya. Belanjak daripada hadis, ya, yang mereka anggap hadis ini, ya, berbunyi sumu yawma Asyura wa khalifu fihi al-yahud wa sumu qablahu yawman aw ba'dahu yawman. Puasalah hari Asyura dan jangan sama dengan puasanya orang Yahudi. Puasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Ahmad Syakir. Hadis ini juga dikuatkan dengan hadis lain diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, sumu qablahu yawman wa ba'dahu yawman. Puasalah sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya, ya, dengan menggunakan kata waw. Ya. Di sini artinya dan, ya. Seakan-akan puasalah sehari sebelumnya 9 bulan Asyura, kemudian dan lanjutkan 10-nya gitu, ya. Al-Hafidh Ibnu Hajar punya penjelasan yang bagus berhubungan dengan masalah hadis ini. Beliau mengatakan hadis ini diriwayatkan Ahmad dan Al-Baihaqi dan Al-Baihaqi dengan sanad yang dhaif, yang lemah. Karena keadaan perawi yang bernama Muhammad bin Abi Laylah yang lemah di kalangan para ulama hadis. Akan tapi dia tidak sendirian. Hadis ini memiliki juga penguat dari Salih bin Abi Salih bin Hayy. Ya. Demikian juga keterangan Syekh Muhammad bin Salih al-Munajjid. Sementara itu ulama lain berpendapat bahwa puasa tanggal 11 tidak disyariatkan. Jadi ada yang mengatakan dia dianjurkan karena dalilnya tadi itu. Ya. Kemudian sebagian ulama yang lain mengatakan puasa 11 tidak disyariatkan. Karena hadis ini sanadnya lemah. Sebagaimana keterangan Al-Albani dan Syekh Syuaib Al-Arnaud dalam ta'liq Musnad Imam Ahmad atau menanggapi Musnad Imam Ahmad, ya. Hanya saja dianjurkan untuk melakukan puasa 3 hari jika dia tidak bisa memastikan 1 Muharram. Jadi kalau misalnya orang ragu nih, 1 Muharram masuk kapan sih? Kan kita sekarang sudah pasti nih hari ini kita masuk 1 Muharram. Kalau orang masih ragu, karena tertutup mirip dengan Ramadan. Sudah masuk belum Ramadan gitu kan. Orang kan biasa melihat bulan, ya. Nah kalau dia ragu belum masuk, supaya tanggal 9 dan 10-nya tetap dapat, maka dia puasa juga dengan tanggal 11-nya.
Nah, itu Imam Ahmad katakan, ya, yang memang menukil riwayat ini, ya. Karena beliau meriwayatkan hadis tentang puasa sehari dan sebelumnya, sebelum Asyura maksudnya, dan puasa sehari sesudahnya. Kata beliau, jika awal bulan Muharram tidak jelas, maka sebaiknya puasa 3 hari, 9, 10, dan 11-nya, supaya kena semuanya gitu. Ibnu Sirin menjelaskan, beliau mempraktikkan hal itu agar lebih yakin untuk mendapatkan, ya, maaf, ini keterangan dari Ibnu Sirin dinukil oleh Imam Ahmad. Ibnu Sirin sebelum Imam Ahmad. Ya. Kemudian Imam Ahmad mengatakan beliau mempraktikkan, maksudnya Ibnu Sirin, hal itu agar lebih yakin untuk mendapatkan puasa 9 dan 10. Selain daripada itu juga, puasa 3 hari, 9, 10, dan 11, ya, masuk dalam cakupan hadis yang menganjurkan memperbanyak puasa di bulan Muharram, sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim, sebaik-baik puasa bulan setelah Ramadan adalah puasa bulan Allah Muharram. Ya, bulan Muharram. Jadi kalau ada orang yang ragu, Muharram sudah masuk belum sih tanggal 1-nya? Nah, dia ragu. Keraguan dia ini, teman-teman sekalian, boleh dia lakukan puasa 3 hari. Anjurannya, karena ini sunnah semua. Anda kerjakan juga tidak ada masalah, Anda tidak kerjakan juga tidak ada masalah. Ya. Tetapi yang sedang dibahas ini adalah tingkatan hadis yang dikhilafi oleh para ulama atau ulama berikhtilaf tentang masalah hadis ini bisa diterima atau tidak, tentang puasa sehari sebelumnya atau puasa sesudahnya. Tapi yang paling bijak di sini adalah kita ikut pendapat Imam Ahmad rahimahullah, di mana beliau menukil hadis ini, karena itu diriwayatkan Ahmad dengan Al-Bazzar kan hadisnya. Beliau mengatakan kalau orang ragu, bisa saja Imam Ahmad mengatakan sudah enggak, puasa aja, karena memang hadisnya ada begini. Karena beliau menukil riwayat itu kan. Tapi beliau mengatakan bagi orang yang ragu 1 Muharram sudah masuk atau belum, maka sebaiknya dia puasa 9, 10, dan 11 agar, ya, dia bisa memastikan 9, 10 dia dapatkan. Nah, begitu maksudnya. Ya, tapi kalau ada pun orang mau puasa 3 hari ini, walaupun dia sudah tahu pasti tanggal 1 Muharram sudah masuk, kita sekarang sudah tahu pasti, maka itu boleh saja, karena ini puasa sunnah. Dan dia masuk dalam keumuman dalil hadis yang menganjurkan agar memperbanyak puasa di bulan Muharram. Seperti itu kurang lebih gambaran yang disampaikan. Sekarang pertanyaan muncul, apakah boleh orang puasa tanggal 10 saja tanpa mengikuti 9-nya? Ya. Atau orang ada halangan 9, dia boleh nggak supaya dapat puasa 2 hari itu 10 sama 11? Ya. Maka ini khilaf panjang lebar di antara para ulama. Ya. Dinukil dari Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan, sebagian ulama berpendapat puasa tanggal 10 saja hukumnya makruh. Kata beliau, tanggal 10 saja hukumnya makruh. Karena Nabi SAW berencana untuk puasa tanggal 9 kalau masih hidup tahun depan, sebagaimana dalam hadis, dan tujuannya untuk menyelisih puasa orang Yahudi. Ada juga pendapat yang lain, ya, yang mengatakan bahwa melakukan puasa tanggal 10 saja tidak makruh. Boleh saja, karena dia sunnah hukumnya. Akan tapi yang lebih baik diiringi dengan puasa sehari sebelumnya, atau kalau memang ada halangan, dia puasa sehari sesudahnya. Agar menjalankan apa yang Nabi SAW inginkan, yaitu tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Ya. Walaupun sekarang, punya pendapat ulama mengatakan sudah tidak ada lagi orang Yahudi mengerjakan puasa Asyura. Bahkan mereka bisa dikatakan tidak ada puasa yang mereka rutin kerjakan. Gitu. Juga teman-teman sekalian, ya, pernah ditanya kepada Syekh Utsaimin rahimahullah, bolehkah puasa tanggal 10 Muharram tanpa puasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya? Mengingat ada sebagian orang yang mengatakan bahwa hukum makruh untuk puasa tanggal 10 Muharram telah hilang. Ya. Disebabkan pada saat ini orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak lagi melakukan puasa hari Asyura. Kan hadis tadi yang menyuruh kita puasa tanggal 9, kata Nabi SAW, kalau kita masih hidup tahun depan, kita akan lanjutkan, atau kita akan tambahkan puasa 9-nya. Karena waktu itu sahabat kan mengeluh orang-orang Yahudi dan Nasrani mengagungkan hari ini. Nah, sekarang ditemukan orang Yahudi dan Nasrani tidak lagi mengagungkan dan tidak puasa lagi. Maka seorang menanya mengatakan, sebab makruhnya sudah tidak ada, apakah kita boleh puasa tanggal 10 saja? Beliau menjawab, makruhnya puasa pada tanggal 10 saja bukanlah pendapat yang disepakati oleh para ulama. Artinya, pendapat yang disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullah itu adalah pendapat, dan itu bukan kesepakatan ulama. Ijtihad gitu ya.
Di antara mereka ada yang berpendapat tidak makruh melakukan puasa tanggal 10 saja, namun sebaiknya dia berpuasa sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Dan puasa tanggal 9 lebih baik daripada puasa tanggal 11. Maksudnya yang lebih baik dia berpuasa sehari sebelumnya, karena Nabi SAW mengatakan jika kita masih hidup tahun depan, maka kita akan hubungkan 10 ini dengan 9. Dan beliau mengatakan pendapat yang lebih kuat adalah melaksanakan puasa 10 saja hukumnya tidak makruh. Akan tetapi lebih baik diiringi dengan sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Dan ini poin penting yang harus digarisbawahi teman-teman sekalian. Ya. Baik, intinya jangan kehilangan puasa hari Asyuranya. Kalau Anda mampu puasa 9 dan 10 itu yang paling baik. Kalau Anda tidak bisa, Anda puasa 10 dan 11 supaya bertolak belakang dengan orang-orang Yahudi kalaupun mereka masih ada yang puasa. Walaupun pendapat sebagian orang, sekarang mereka sudah tidak puasa. Tapi kalau Anda tidak punya kesempatan kecuali satu hari saja, Anda boleh lakukan. Dan itu pendapat kata Syekh Utsaimin rahimahullah, pendapat yang paling kuat tadi ya. Artinya tidak makruh hukumnya. Boleh saja orang itu puasa 10 saja ya. Tapi lebih baik seseorang tidak menyia-nyiakan masalah ini. Baik, ada beberapa hal juga yang perlu kita garis bawahi di sini teman-teman. Ada beberapa hadis yang lemah berhubungan dengan bulan Muharram. Jadi sebaiknya jangan diamalkan ya. Yaitu hadis yang pertama, dan ini hadis yang fatal sekali karena dia maudhu, hadis yang dusta gitu ya. Mereka menukil dari Nabi SAW, padahal sebenarnya bukan dari Nabi. Itu disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam Al-Mawdu'at. Buku Mawdu'at, hadis-hadis tentang maudhu, jilid 2 halaman 199. Dan Asy-Syaukani juga sebutkan dalam Al-Fawaid. Ya. Al-Majmu'ah, Al-Fawaid Al-Majmu'ah halaman 45. Hadis yang berbunyi kurang lebih terjemahnya begini. Siapa yang berpuasa 9 hari pertama bulan Muharram, maka Allah akan bangunkan untuknya satu kubah di udara yang memiliki 4 pintu, tiap pintu jaraknya 1 mil. Nah, ini hadis kalau Anda dengar, hadis sudah dipalsukan oleh dua ulama ini, Ibnul Jauzi rahimahullah dalam Al-Mawdu'at dan juga Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. Kemudian walaupun ada pendapat yang mengatakan ya surah Al-Fajr ayat-ayat pertamanya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim wal fajri wa layalin 'ashr ya. Ini ada yang pendapat mengatakan demi waktu subuh dan 10 malam berturut-turut. Mereka mengatakan ini, ada pendapat yang mengatakan ini adalah 10 awal bulan Muharram, tapi pendapat yang paling kuat itu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi anjuran puasanya bukan 9 hari berturut-turut, tapi tanggal 9 dan 10-nya sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Hadis yang kedua adalah hadis yang disebutkan oleh Asy-Syaukani masih sama dalam kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah di halaman 45. Beliau mengatakan hadis ini juga termasuk masyhur. Mereka mengatakan hadis, makanya saya tidak katakan Nabi SAW bersabda ya, karena hadis ini hadis palsu menurut beliau. Siapa yang berpuasa hari terakhir bulan Dzulhijjah dan hari pertama bulan Muharram, hari terakhir bulan Dzulhijjah, tanggal terakhir Dzulhijjah dan masuk 1 Muharramnya, dia puasa 2 hari. Berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasanya itu sebagai kafarat atau pembersihan dosa-dosa selama 5 tahun. Ya. Jadi hadis ini juga masyhur ya. Di Indonesia sebagian dari orang mengamalkan ini. Artinya puasa hari terakhir bulan Muharram, bulan Dzulhijjah, akhir tahun, dan puasa di awal tahun 1 Muharram. Ini kalau orang puasa maka dapat pembersihan dosa 5 tahun. Ini hadisnya palsu. Ya. Anda bisa kembali ke kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah di halaman 45 oleh Asy-Syaukani. Hadis yang ketiga, sesungguhnya Allah, ini hadis juga disebutkan masih sama, ya, Al-Fawaid Al-Majmu'ah oleh Asy-Syaukani di halaman 46, satu halaman setelahnya. Sesungguhnya Allah mewajibkan Bani Israel berpuasa sehari dalam setahun, yaitu hari Asyura. Ya. Hari ke-10 bulan Muharram. Karena puasalah kalian di bulan Muharram dan berilah kelonggaran atau makan dan pakaian baru untuk keluarga kalian. Karena inilah hari di mana Allah menerima taubat Adam alaihissalam. Nah ini hadis sama juga. Dikatakan oleh beliau tidak benar hadisnya ya. Makanya ada orang bahkan disampaikan di khutbah Jumat kadang-kadang di bulan Muharram disuruh untuk menambahkan nafkah, memberikan baju baru keluarga, padahal hadis ini tidak benar. Jadi dinukil oleh Asy-Syaukani dikatakan hadis ini tidak benar dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah di halaman 46. Jadi tidak ada hubungannya antara bulan Muharram dengan perbuatan-perbuatan ini. Kemudian hadis yang keempat, hadis ini juga disebutkan oleh Albani dalam silsilah hadis dhaifah nomor 412, yaitu hadis siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram maka
untuk satu hari puasa itu dia mendapatkan puasa 30 hari. Satu hari puasa pahalanya 30 hari. Ini hadisnya lemah. Ya. Hadis yang kelima adalah hadis ya, disebutkan juga oleh Albani dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir nomor 1805 yang berbunyi kurang lebih terjemahnya, bulan yang paling mulia adalah bulan Muharram. Ya, puasa paling afdal bulan Muharram ini adalah iya. Ya. Tapi kalau dikatakan bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia, seakan-akan mengalahkan Ramadan, maka ini hadis yang lemah. Yang keenam adalah hadis yang disebutkan juga oleh Albani dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir nomor 7069, yaitu hadis yang berbunyi Adam pemimpin umat manusia adalah Adam, pemimpin bangsa Arab adalah Muhammad, pemimpin bangsa Romawi Suhaib Ar-Rumi, ini nama sahabat Nabi ya, pemimpin bangsa Persia Salman Al-Farisi, pemimpin bangsa Habasya Bilal bin Rabah, pemimpin gunung adalah gunung Sina, pemimpin pohon adalah Bidara, pemimpin bulan adalah Muharram, dan pemimpin hari adalah Jumat. Dan hadis ini dikatakan oleh beliau adalah hadis yang palsu, hadis maudhu, dan bukan hadis yang benar. Oleh karena itu teman-teman harus hati-hati, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang keliru dalam masalah ini. Poin terakhir teman-teman sekalian sebelum kita buka pertanyaan, berhubungan dengan masalah beberapa hal-hal yang keliru yang dikerjakan oleh sebagian muslimin di bulan Muharram ini. Yang pertama, mereka menganggap bulan Muharram bulan yang sial. Ini saya pernah dengar kami kena dari Sulawesi Selatan, ada keyakinan sebagian orang ya, tidak semuanya, mengatakan bahwasanya bulan ini adalah bulan yang panas ya. Sehingga mereka tidak mau menikah di bulan Muharram, mereka tidak mau pindah rumah di bulan Muharram, tidak mau beraktivitas ya, walaupun itu positif dalam syariat di bulan Muharram. Mungkin ini juga saya tidak tahu di suku-suku yang lain, tapi ini ada kebiasaan ini. Ini harusnya tidak boleh ada. Di bulan ini justru paling mulia kalau Anda menikah. Karena bulan Muharram bulan mulia. Ya. Anda boleh menikah, Anda boleh pindah rumah, Anda boleh memulai usaha. Dan tidak boleh sama sekali tiarah, ya, menggantungkan nasib pada waktu seperti ini tidak boleh. Atau kita menganggap adanya kesialan. Ya. Tidak ada yang namanya hari sial dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Semua hari baik, tapi ada hari yang lebih baik dari yang lain, iya, lebih afdal. Seperti hari Jumat misalnya, iya. Bulan Ramadan, bulan Muharram ini lebih baik dari bulan lain. Iya, itu ada. Tetapi teman-teman sekalian bukan berarti yang lainnya sial, gitu kan? Mirip juga di Indonesia ada tradisi menganggap hari Selasa hari sial. Ini saya pernah ngalami sendiri, ada salah satu anak dari sahabat ayah saya di Makassar, atau saya masih di Makassar belum pindah ke Jakarta. Dia minta pekerjaan kemudian masuk bergabung sama kami di yayasan. Kemudian hari pertama dia kerja, saya berikan dia kendaraan motor, kemudian minta dia untuk pergi ke satu lokasi. Subhanallah dia lama sekali nggak balik. Setelah dia balik, ternyata dia luka-luka gitu. Terus dia ceritakan kalau dia jatuh tabrakan dan ada orang yang dia tabrak itu ikut bersama dia ke klinik orang tua kami. Akhirnya kita obatin dan selesai. Pada saat sementara diobatin orang tersebut, ya kita coba berikan juga ganti rugi terhadap motor dia karena kesalahan memang dari pihak teman kita ini. Sempat ada beberapa orang suster di klinik orang tua kami berbicara dari jauh. Saya sempat dengar gitu. Saya duduk di tempat yang cukup jauh, tapi saya dengar mereka mengatakan itu kan karena hari Selasa. Ya. Maka saya sempat pada saat itu bertanya dari jarak jauh. Saya bilang, memang ada apa dengan hari Selasa? Maka mereka mengatakan, apa Ustaz tidak tahu? Hari Selasa kan hari sial. Ya. Subhanallah. Ini tidak boleh. Kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis qudsi, la tasubud dahar. Fa'idid dahar. Jangan pernah kalian menghina waktu itu karena atau menyalahkan atau menganggapnya sial. Karena aku penciptanya, kata Allah SWT. Maka pada saat itu saya jelaskan. Dan ternyata itu menjadi sebuah kayak tradisi. Jadi kalau terjadi suatu hari Selasa, mereka gantungkan, oh berarti karena Selasanya. Ini nggak boleh, dalam Islam tidak boleh. Ini tradisi jahiliyah yang tidak boleh ada sama sekali. Ya. Kemudian juga ada hal yang sering dikerjakan oleh Syiah. Orang-orang Syiah. Terutama Rafidah. Mereka menganggap karena Husain radhiyallahu anhu terbunuh di Karbala di tanggal 10 Muharram, maka mereka pada hari itu keluar, kemudian mereka menunjukkan kesedihannya ya, dengan memakai baju hitam, kemudian mereka memadamkan cahaya, mereka mengajak anak-anak keluar di pinggir jalan, bahkan mereka melukai tubuh mereka dengan pisau ya, kepala, badannya, bahkan anak kecil pun dilukai ya, karena menganggap peduli terhadap Husain radhiyallahu anhu. Ini
perbuatan yang keliru sekali. Belum pernah dinukil satupun dari para sahabat Nabi Ridwanul Alim yang masih hidup di masa itu ya. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, banyak. Ada Jabir bin Abdullah, ada Usama bin Zaid dan yang lainnya. Belum pernah dinukil mereka melakukan itu karena meninggalnya Husain. Padahal mereka hidup di masa meninggalnya Husain. Dan ahli sunnah wal jamaah meyakini Husain radhiyallahu anhu mati syahid. Tapi bukan berarti kita bersedih, berlebihan akhirnya sampai membuat ya kita malah menyakiti diri kita. Melukai. Tidak boleh. Allah SWT mengatakan, ya, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Inna Allah kana bikum rahimah. Allah sangat sayang dengan kalian. Kenapa harus dibunuh diri kita? Kenapa harus sakitin? Bahkan kalau anda lihat cuplikan di YouTube itu luar biasa gitu. Sampai mereka menaruh beling-beling, mereka guling-guling di situ berdarah-darah. Ini semua tidak pernah menyakiti diri. Nggak boleh sama sekali. Kita yakin sebagai seorang muslim, Husain mati syahid radhiyallahu anhu. Dan Allah memilih beliau untuk mati syahid pada saat itu. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ingin terjadi. Sebagaimana Umar bin Khattab juga terbunuh dengan Abu Lu'lu' al-Majusi dan seterusnya. Ya. Jadi jangan sampai ada yang ikut-ikutan dengan masalah seperti ini. Ini acara ritual mereka dan tidak boleh Ahlus Sunnah ikut dalam masalah ini. Ini terlalu berlebihan akhirnya membuat jadi masalah ini. Ya. Kemudian ada kelompok yang lain juga justru gembira karena bertolak belakang dengan Syiah. Mereka menganggap harus bertolak belakang dengan Syiah, maka kita bergembira justru di tanggal 10 Muharram. Bukan niatnya karena ini adalah bulan Muharram, bulan yang mulia. Bukan karena itu. Kan kalau kita gembira sepanjang tahun atau sepanjang bulan Muharram. Dan juga kita muliakan yang tanggal 10-nya dengan berpuasa. Kan gitu. Itu yang Nabi SAW perintahkan. Bukan gembira karena orang Syiah malah sedih. Nah ini keliru juga ini. Ya. Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, dulu di Kufah terdapat kelompok Syiah yang mengkultuskan Husain. Maksudnya berlebihan. Ya. Pemimpin mereka adalah Al-Mukhtar bin Ubaid Al-Thaqafi, Al-Kadzab, dikenal julukannya Al-Kadzab, pendusta orang ini. Ada juga kelompok An-Nasaibah, ya, atau penentang, yang membenci Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Ini juga ngawur gini. Ya. Salah satu pemimpin kelompok mereka adalah Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Maka ini dua-duanya ada. Ya, kata beliau si pendusta adalah Mukhtar bin Ubaid. Ya. Sedangkan si perusak adalah Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dua-duanya salah ini dalam pemahaman mereka. Orang Syiah menampakkan kesedihan di hari Ashura, sementara orang Khawarij menampakkan kegembiraan. Bid'ah, gembira berasal dari manusia, pengekor kebatilan mereka. Ya, nggak boleh ini. Dan ini hanya ijtihad dari kedua pemimpin tadi yang sudah kita sebutkan. Ya. Dan semua ini perbuatan yang tidak pernah dinukil dari kaum salaf. Tidak ada seorang pun ulama besar dari 4 mazhab menganjurkan untuk mengikuti salah satunya. Demikian pula tidak ada dalil syariah yang menganjurkan melakukan hal tersebut. Dinukil dari kitab Minhajul Sunnah An-Nabawi, Minhajul Sunnah An-Nabawi, jilid 4 halaman 455. Jadi ini juga perlu digarisbawahi dan jangan sampai kita terjerumus dalam masalah seperti ini. Juga ada dinukil di Indonesia tidak asing bulan Muharram, bulan santunan buat anak yatim. Ya. Karena dikatakan ada hadis ya dari kitab Tanbihul Ghafilin, man massaha yadahu ala ra'si yatim yawm Ashura rafa'allahu ta'ala bi kulli sya'ratin darajah. Siapa yang mengusap tangannya pada kepala anak yatim di hari Ashura atau tanggal 10 Muharram, maka Allah akan mengangkat derajatnya dengan setiap helai rambut yang diusap 1 derajat. Hadis ini menjadi motivator utamanya ya, sehingga mereka berlomba-lomba untuk menyantuni anak yatim di tanggal 10 Muharram. Dan ini teman-teman sekalian, hadis ini statusnya adalah hadis maudhu. Kalau anda kembali kepada pendapat para ulama ya. Dari jalur sanadnya terdapat seseorang perawi bernama Habib bin Abi Habib. Habib bin Abi Habib, Abu Muhammad, para ulama hadis menyatakan bahwa perawi ini matruk, ditinggalkan. Ya, kalau sudah matruk nggak diterima lagi hadisnya. Dan komentar-komentar ulama besar tentang Habib bin Abi Habib ini sangat jelas, seperti Imam Ahmad mengatakan Habib bin Abi Habib pernah berdusta. Ibnu Adi mengatakan Habib pernah memalsukan hadis dalam kitab Al-Mawdu'at. Az-Zahabi mengatakan, Imam Zahabi yang masyhur ya, tertuduh berdusta. Ya, ini bahasa-bahasa ini berarti sudah jelas tidak diterima hadisnya. Para ulama menyimpulkan bahwa hadis ini adalah hadis palsu. Abu Hatim mengatakan hadis ini adalah hadis batil
tidak ada asalnya. Dia unggul dari kitab Al-Mawdu'at. Ya. Jadi jelas sekali tidak ada khususnya mensponsor yatim di 10 Muharram. Tapi anjuran untuk berbuat kepada anak yatim ada sepanjang tahun. Hadis yang sangat masyhur kata Nabi SAW, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah wa asyara bis sababati wal wusta. Ya. Wa farraka bainahuma qalila. Ya, artinya aku dan sponsor anak yatim seperti ini. Ya. Lalu memperdekat antara dua jari ini, ya, dari telunjuk sama jari tengah. Tapi belum menjarakkan sedikit. Artinya ada jarak nanti di surga. Ya, seperti itu. Hadis-hadis riwayat Bukhari. Dan ini hadis yang sahih. Gitu kan. Tapi ini bukan di bulan Muharram. Dia di semua bulan. Dan hadis tadi jelas ada Habib bin Abi Habib yang dikenal orangnya itu berdusta. Dan ini penting teman-teman sekalian untuk digaris bawahi. Allahu a'lam bis shawab. Ya.